Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi tanggal 4 November 2025. Bapak, Ibu, adik-adik, bahkan semua jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Pada pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik, jemaat Tuhan yang kekasih, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran atas kasih dan penyertaan. Kami sudah bangun pagi dengan sehat dan bersiap akan melaksanakan aktivitas pada hari ini. Olehnya itu Tuhan, mari Engkau memimpin kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk mendahulukan Engkau di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan pimpinan-Mu menyertai kami dari awal renungan sampai selesainya. Nama-Mu selalu kami sembah dan kami muliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyembah dan muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-11 sampai 27. Perumpamaan tentang uang mina. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus menunjukkan perkataannya dengan suara perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinubuatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu, untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang berkata, Tuan, ini mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tanganku. Sebab aku takut kepada Tuan, karena Tuan orang yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Lalu mengapa uang itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi, pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini,
menyongsong penghakiman Allah. Untamui pangraktakna tuang matua. Tuhan itu baik dan penuh kasih. Tapi jangan lupa bahwa Dia juga. Tapi jangan lupa bahwa Dia juga adil. Dia akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban. Kita hidup dalam dunia yang sering keliru, membayangkan Allah hanya sebagai sosok yang penuh kasih tanpa penghakiman. Dunia begitu mudah melupakan bahwa kasih Allah adalah kasih yang kudus, yakni kasih yang menuntut kesetiaan, kasih yang tidak kompromi terhadap ketidakkesetiaan. Yesus tahu bahwa pada pengikutnya saat itu punya harapan yang salah. Mereka ingin kerajaan Allah hadir seperti kerajaan dunia, megah, menang, dan menaklukkan. Melalui perumpamaan tentang bangsawan yang pergi dan menitipkan mina kepada hamba-hambanya, Yesus justru menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam dan serius. Kerajaan Allah memang akan datang, tapi tidak dengan cara yang manusia inginkan, dan mesti disertai pertanggungjawaban. Yesus belum langsung menegakkan kekuasaannya di Yerusalem. Ia menempuh salib lebih dulu, lalu ia pergi, dan ia akan datang kembali. Selama ia tidak hadir secara fisik, kita semua diberi mina kehidupan, berupa Injil, waktu, talenta, sumber daya, napas, dan lain-lain sebagainya. Ketika ia datang, ia tidak hanya membawa damai, tapi juga timbangan keadilan. Ia akan bertanya, apa yang kamu lakukan atas semua yang kupercayakan kepadamu? Ini adalah undangan serius untuk bertanggungjawabkan iman kita kepadanya. Dalam masa menjelang Minggu Kristus Raja, mari kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri sendiri. Apakah kita telah setia kepada Injil? Apakah kita telah menggunakan waktu dan kemampuan kita untuk kemuliaan Allah? Apakah kita menyambut kedatangannya kembali dengan pengharapan yang aktif, bukan pasif? Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum berpisah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman untuk pagi yang indah ini. Kiranya firman-Mu ini tanamkanlah dalam hati dan pikiran kami. Biarlah setiap firman-Mu itu menuntun kami untuk menjalani hidup ke depannya. Karena kami sungguh-sungguh menaruh harapan dan percaya kepada-Mu bahwa Engkau yang sudah memberikan kami kehidupan, baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini. Sertai kami dalam segala perjuangan kami untuk pagi, siang, hingga malam. Berkati semua tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah semua pengharapan kami selalu tertuju kepada-Mu. Dan Engkau menuntun kami dalam setiap langkah hidup ini. Bersama dengan saudara-saudara kami dan semua keluarga kami di mana saja berada. Bahkan semua jemaat-Mu. Teristimewa Jemaat Gereja Toraja Bogor. Terima kasih Bapa di surga. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat berpisah. Sampai jumpa kembali di Renungan Harian Toraya. Amin. Puji nama Tuhan.